Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Tangisan di Malam Persalinan. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Malam itu, angin dari lereng gunung berembus pelan, menembus dinding bambu joglo tua milik Nyai Tuwirah. Di dalamnya Larasmi duduk bersila di dekat pelita kecil yang temaram cahayanya. Tangan mungilnya memegang kapur tulis, sibuk menyalin perkalian ke papan sabak miliknya. Suaranya lirih, melafalkan barisan angka yang diulang-ulang seperti mantra. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Hingga 8 kali 8. Tak ada suara lain selain gelegak kayu terbakar di tungku dapur dan gemeretak jari Larasmi yang sesekali menggaruk kepala. Joglo itu sepi, hanya dihuni Larasmi dan neneknya. Sejak kecil ia memang diasuh Nyai Tuwirah karena ibunya meninggal saat melahirkannya. Bapaknya merantau dan tak kunjung kembali. Sudah 5 tahun ini hanya mereka berdua yang tinggal di joglo panggung itu, dikelilingi kebun jati dan sawah yang membentang hingga ke pinggir hutan. Di luar langit tampak suram, tidak hujan, tapi awan gelap bergelayut rendah seolah menutupi puncak bukit di kejauhan. Bulan tak menampakkan diri. Seekor jangkrik bernyanyi sendirian terdengar menggema dari balik lumbung padi. Malam itu seperti menahan nafas, hening yang ganjil, bukan damai, tapi seperti diam yang sedang mengawasi. Larasmi menguap, tapi tetap mencoba menuntaskan hafalan. Pelita di dekatnya bergoyang perlahan, bayangan tubuhnya menari di dinding. Tiba-tiba suara tok 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 menggema dari arah depan joglo. Larasmi langsung menoleh. Suaranya tidak keras, tapi cukup memecah ketenangan. Ia menatap pintu kayu yang bergeser sedikit, terkena angin. Sejurus kemudian suara yang tak asing terdengar. Bu Tuwirah, Bu Tuwirah. Itu suara Ki Grengseng, tetangga mereka yang tinggal di seberang sawah. Lelaki tua yang dikenal suka menyendiri, namun dipercaya warga sebagai orang pintar. Larasmi bangkit dan mengintip dari sela jendela. Dalam remang cahaya pelita tampak Ki Grengseng berdiri, memeluk sal batik di lehernya, membawa lentera kecil yang redup cahayanya. Nyai Tuwirah yang sedang menanak air di dapur segera keluar, melintasi lantai joglo yang berderak halus di tiap langkahnya. Ada apa, Ki? Mbok Rayem mau melahirkan, sudah sejak sore mulesnya. Tapi bayinya tak keluar juga. Dukun bayi di seberang sungai tak bisa datang karena jembatan hanyut. Tolong bantu sebisanya. Tanpa banyak bicara, Nyai Tuwirah langsung mengangguk. Larasmi, ambilkan selendang dan pelita. Kita ke joglo Mbok Rayem. Larasmi tak bertanya, meski jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu persalinan bukan perkara mudah, dan jika Nyai Tuwirah sudah diajak, berarti keadaan mendesak. Dengan cepat ia menyambar selendang tua dan menggenggam pelita dengan tangan kiri. Nyai Tuwirah sudah berganti kebaya lusuhnya, lalu membuka pintu joglo yang mengeluarkan derit panjang. Udara dingin langsung menyambut wajah mereka. Tanpa banyak kata, Larasmi dan neneknya melangkah turun dari tangga joglo. Cahaya pelita menyorot jalan setapak sempit di antara pohon jati dan semak belukar. Di kejauhan, kilat menyambar pelan, tanpa bunyi. Hanya cahaya putih sesaat yang menampakkan kontur desa yang tidur. Malam itu, Larasmi belum tahu bahwa perjalanan mereka bukan sekedar menuju persalinan, tapi menuju malam yang akan mengubah cara ia memandang dunia dan makhluk yang hidup di balik gelapnya hutan, desa mereka. Langkah kaki Larasmi dan Nyai Tuwirah bergantian memijak jalan tanah yang licin, sedikit lengket oleh hujan sore tadi. Pelita yang dibawa Larasmi bergetar di tangan,
membuat cahaya oranye menari liar di antara semak dan bayangan batang pohon jati yang berdiri kaku di sisi jalan. Sesekali bayangan mereka sendiri memanjang di tanah, seolah ada sosok lain yang mengikuti dari belakang. Udara malam begitu pekat, bau tanah basah bercampur harum kayu tua dari pepohonan yang berdiri rapat. Suara burung hantu terdengar jauh, sayup, seperti memperingatkan sesuatu. Larasmi sesekali melirik ke belakang, merasa ada yang mengawasi, tapi jalan di belakang mereka kosong, sunyi. Hanya suara gesekan kaki mereka dengan tanah dan desir angin yang melewati daun-daun di atas kepala. Perjalanan menuju Joglo Mbok Rayem seharusnya tidak sejauh ini. Biasanya, dari rumah mereka hanya butuh waktu sekitar 15 menit berjalan kaki. Tapi malam itu terasa seperti tak berujung. Di sisi kanan jalan, Larasmi kembali melihat pohon jati besar dengan seutas kain merah terikat di batangnya. Kain yang sama, robek di bagian tengah dan pudar warnanya, seperti sudah bertahun-tahun tergantung di sana. "Mbah," bisik Larasmi, nyaris tak terdengar. "Kita tadi lewat pohon ini kan?" Nyai Tuwirah tak menghentikan langkahnya. Matanya lurus ke depan, nafasnya terdengar pelan tapi berat. "Diam saja, Nduk. Malam ini bukan malam biasa." Jawaban itu membuat dada Larasmi terasa semakin sesak. Ia menggenggam gagang pelita lebih erat. Cahaya kecil itu seperti tak sanggup menembus kegelapan di sekitar mereka. Bahkan semak di sisi jalan tampak lebih lebat dari biasanya, seperti tumbuh cepat di antara kelengahan manusia. Langkah mereka terus menembus malam. Angin malam bertiup lebih dingin. Beberapa kali pelita nyaris padam karena angin berembus dari arah yang tak jelas. Larasmi memandangi wajah neneknya yang tetap tenang, seolah tahu kemana harus menuju, meski jalan di depan tampak sama seperti sebelumnya. Tapi ia tahu, Nyai Tuwirah tidak benar-benar yakin. Setiap 5 langkah, neneknya melirik kanan kiri, lalu bergumam pelan. Mulutnya bergerak-gerak seperti merapal sesuatu yang tidak bisa dimengerti Larasmi. Larasmi mencoba menghitung langkah untuk memastikan mereka tak berjalan memutar. Tapi tiap kali ia menoleh ke belakang, jalan tampak berbeda. Kadang penuh pohon, kadang hanya tanah terbuka dengan kabut tipis. Bau amis juga mulai tercium samar, membuat hidungnya geli dan kepala terasa berat. Perasaan tidak nyaman itu membuat Larasmi tak tahan lagi. "Mbah, kenapa baunya kayak darah?" Nyai Tuwirah menoleh cepat. "Jangan sebut darah, Nduk. Jangan sembarangan bicara." Kali ini suaranya tegas, dingin, dan membuat Larasmi menunduk diam. Beberapa menit kemudian mereka kembali melewati pohon dengan kain merah yang sama. Tapi kali ini ada perbedaan kecil yang membuat Larasmi terdiam. Kain itu kini lebih panjang, menyentuh akar pohon, seperti makin hidup. Langkah Nyai Tuwirah melambat. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata dan memeluk tubuhnya sendiri. "Kita diputerin," katanya pelan. "Ada yang gak suka kita lewat malam ini." Larasmi menahan nafas, jantungnya berdebar keras. Diputerin adalah istilah orang desa ketika seseorang dibawa berputar-putar di tempat yang sama oleh makhluk tak terlihat. Mereka berjalan tapi tak pernah sampai. Nyai Tuwirah menggenggam tangan Larasmi erat-erat. Ia lalu membalik pelita menghadap ke belakang, meniup asap ke arah tanah. Kemudian berbisik entah doa atau mantra. Larasmi tak bisa mendengar jelas karena telinganya mendadak berdenging. Dunia sekitar tiba-tiba seperti bergerak lambat. Daun yang jatuh dari pohon bahkan terlihat melayang-layang seperti dalam mimpi. Kemudian, satu titik cahaya kecil tampak dari kejauhan, remang dari pelita di Joglo Mbok Rayem. "Cepat, Nduk, jalan sekarang. Jangan nengok ke belakang. Apapun yang kau dengar, jangan lihat." Larasmi mengangguk cepat dan berjalan mengikuti langkah neneknya yang kini memimpin dengan langkah cepat. Di belakang mereka terdengar cecengiran kecil yang pelan melengking, lalu menghilang seiring bayang pohon yang tertinggal di belakang. Begitu cahaya pelita dari tangan Nyai Tuwirah menyentuh dinding kayu Joglo Mbok Rayem,
Suasana yang semula terasa berat seketika sedikit longgar. Joglo panggung itu berdiri di atas 6 tiang besar dari kayu jati tua, agak miring ke kiri, dengan tangga bambu yang sudah menghitam dimakan usia. Di dalam, suara perempuan saling bersautan, suara tangis, desahan, dan sesekali rintihan dari kamar utama menyambut mereka. Persalinan sedang berlangsung, dan tampaknya sudah lama. Larasmi ikut naik ke joglo sambil menahan nafas. Di emperan, 4 laki-laki dewasa duduk bersila, masing-masing dengan lintingan tembakau yang mengepulkan asap ke langit-langit. Wajah mereka serius, tangan sibuk tapi mata waspada, menatap ke arah kamar sambil mencuri dengar teriakan dari dalam. Salah satu dari mereka yang Larasmi kenali sebagai Pak Jatmiko berdiri dan memberi hormat kecil pada Nyai Tuwirah. "Sudah lebih dari 7 jam, Nyai," katanya pelan. "Mbok Rayem masih belum juga keluar bayinya. Dukun bayi yang biasanya membantu terhalang banjir di selatan." Nyai Tuwirah hanya mengangguk pendek. Ia tidak banyak bicara, langsung masuk ke dalam bersama 2 perempuan lainnya. Suasana di dalam kamar pengap dan panas. Pelita kecil diletakkan di atas bangku bambu, di atas tikar lusuh. Mbok Rayem terbaring dengan wajah pucat dan tubuh penuh peluh. Matanya menatap kosong ke atap, perutnya sudah mengencang, namun bayinya belum juga keluar. 3 perempuan lainnya sedang mengusap-usap kakinya, mencoba membuatnya tenang. Sementara itu, Larasmi duduk di sudut belakang joglo bersama 3 anak perempuan lain dan 2 bocah laki-laki. Mereka bermain dengan biji karet yang digoreskan ke lantai hingga meluncur seperti gasing. Tapi Larasmi hanya ikut diam, matanya tak lepas dari kamar tempat Mbok Rayem bertarung antara hidup dan mati. Ada sesuatu di udara malam itu yang membuat dadanya tak nyaman. Seperti ada mata yang memperhatikan dari luar sana. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari bawah lantai joglo. Suara itu adalah suara cekikikan. Suara itu tajam, pendek, tapi cukup untuk membuat satu rumah mendadak diam. Bahkan suara rintihan Mbok Rayem terhenti sesaat. Anak-anak yang sedang bermain saling pandang. Salah satu dari mereka menoleh ke Larasmi, bertanya tanpa suara. Larasmi mendongak. Pelita yang menggantung di tengah-tengah rumah bergoyang sedikit, entah karena angin atau karena yang lain. Kemudian suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti dari bawah telapak kaki Larasmi sendiri. Suara itu suara cekikikan, bukan tawa biasa. Suaranya bukan seperti tawa anak-anak, tapi tipis dan melengking. Seperti suara tikus dicampur suara bayi yang menyeringai. Udara di dalam joglo langsung berubah. Hangat yang tadi terasa dari tubuh banyak orang berubah jadi dingin menggigit. Bulu kuduk Larasmi berdiri seketika. Salah satu laki-laki dewasa di emperan langsung berdiri, memandangi kolong rumah dari celah papan. "Kalian dengar suara barusan?" tanya Pak Jatmiko. Semua hanya saling menatap. Tak ada yang menjawab, tapi ekspresi mereka seragam, bingung dan waspada. Nyai Tuwirah keluar dari kamar, pandangannya tajam, seperti mencium sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Sudah lama gak kejadian," gumamnya sambil melirik ke arah bawah lantai. Ki Gerengseng yang baru saja tiba dengan peluh menetes di pelipis, berhenti di ambang pintu dan memicingkan mata ke bawah joglo. Ia tidak bicara, hanya menghela nafas berat dan duduk perlahan di atas tikar. Dengan suara rendah ia berkata, "Itu bukan suara manusia." Di kamar, teriakan Mbok Rayem kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih serak. Suaranya seperti sedang menahan sesuatu yang bukan hanya rasa sakit, tapi juga ketakutan. Di luar angin malam tiba-tiba membawa bau anyer, campuran tanah basah dan darah segar yang belum tersentuh. Larasmi menggeser duduknya. Ia merasa lantai kayu tempat ia duduk agak bergetar.
Dari bawah sana, suara tawa itu muncul sekali lagi. Tapi kini disusul oleh bunyi cakaran kecil, seperti kuku di atas papan. Larasmi menutup telinga, tapi suara itu masuk ke dalam kepala. Bukan di telinga, tapi di pikirannya, seperti sedang diketawakan langsung dari dalam. Matanya mulai berair, bukan karena menangis, tapi karena takut. Malam itu ia tahu mereka tidak sedang menolong persalinan biasa. Suara itu kembali terdengar, tipis, melengking, dan seperti menyusup lewat celah-celah lantai joglo. Kali ini lebih jelas, lebih lama. Larasmi menggigit bibirnya, tubuhnya merapat ke dinding. Tangan masih menggenggam biji karet yang tadi dimainkan, tapi kini tak lagi berguna. Satu persatu anak-anak lain mulai beringsut, mendekat ke ibu-ibu yang duduk di pinggir kamar. Tak satu pun dari mereka berani bersuara, hanya mata mereka yang berbicara. Mata takut, mata bingung. Pelita di tengah joglo bergetar, seolah disentuh angin yang tak berasal dari luar. Suara tawa itu kini seperti naik ke permukaan, bukan lagi dari bawah, tapi mengambang di udara. Larasmi memandang ke lantai, jantungnya berdetak keras, nalurinya memaksa ia untuk menjauh. Tapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan. Perlahan-lahan ia merangkak ke depan, mendekati celah papan joglo yang sedikit renggang. Ia menahan nafas, lalu menunduk, mengintip ke bawah. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Di bawah joglo, tepat di tengah bayangan tiang penyangga, berdiri sosok kecil, kira-kira seukuran anak balita, tapi bukan manusia. Kepalanya besar dan bulat, seperti tempurung kelapa. Matanya sangat besar, membelalak tanpa berkedip. Putihnya penuh, hanya sedikit bagian hitam di tengahnya. Rambutnya panjang dan gimbal, menjuntai kusut seperti akar beringin. Dari sela rambut itu tampak lidah panjang menjulur, menjilat-jilat udara. Makhluk itu berdiri setengah membungkuk, kakinya kecil seperti kaki bayi, tapi kukunya panjang dan hitam. Wajahnya bukan wajah bayi, ada sesuatu yang tua di balik ekspresi polos itu, seperti wajah yang pernah hidup, tapi dilahirkan ulang dalam wujud yang rusak. Larasmi tak bisa bergerak. Matanya terkunci pada makhluk itu, dan saat mata besar makhluk itu menatap langsung ke atas, tepat ke arah tempat Larasmi mengintip, tubuhnya mencelos, lidah itu menjulur makin panjang. Lalu, suara tawanya seperti terpantul ke seluruh dinding joglo. Larasmi terjatuh ke belakang, nyaris menabrak ember air di dekat kamar. Tubuhnya gemetar, ia tak bisa bicara, telinganya mendenging, dunia seperti perlahan mengambang. Duk, kenapa kamu? Teriak salah satu ibu. Namun sebelum sempat ada yang menghampiri, Nyai Tuwira sudah menoleh tajam ke arah Larasmi, lalu langsung memeluknya. Duk, lihat sini. Jangan pandang apa-apa. Jangan diingat ya, jangan diingat. Ki Grengseng yang dari tadi duduk diam, langsung berdiri. Nafasnya berat. Wajahnya pucat meski disorot pelita. Tanpa sepatah kata ia berjalan cepat menuruni tangga joglo. Sandal kayunya berbunyi keras di malam yang sepi. Larasmi masih dalam pelukannya itu Wira. Matanya terbuka tapi kosong. Bibirnya bergerak-gerak kecil seperti sedang berdoa sendiri. Para lelaki di emperan berdiri semua. Apa yang dilihat bocah itu? Tanya Pak Jatmiko, tapi tak ada yang menjawab. Di kamar teriakan Borayam kembali menggelegar. Kali ini diikuti suara seperti benda berat terjatuh. Baskom air terguling, mengalir ke celah-celah lantai, dan dari bawah joglo, tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih banyak, bukan satu, tapi seperti 2, 3, 5 suara kecil cekikikan. Tertawa beriringan, seperti menyambut sesuatu. Nyai Tuwira mencium ubun-ubun Larasmi dan mulai membisikkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Aja direwangin do, aja dipetuki, semangatmu jangan ditarik. Di luar, suara sandal Ki Grengseng yang berlari makin menjauh.
ia harus kembali ke joglonya sendiri. Disitulah ia menyimpan serbuk menyan dan serpihan gaharu, dua benda yang ia simpan hanya untuk malam-malam seperti ini, malam-malam yang tidak semua orang boleh tahu. Tangis bayi akhirnya pecah juga di tengah malam yang makin menyesakan. Dari dalam kamar suara jeritan panjang Mbok Rayem disambut tangisan nyaring yang terdengar seperti tanda kemenangan, bukan hanya bagi ibu yang telah melahirkan, tapi juga bagi sesuatu yang lain, sesuatu yang sedari tadi menanti. Namun saat tangis itu menggema, angin tiba-tiba menderu masuk dari segala arah, menghantam dinding kayu joglo dengan suara keras seperti tamparan. Pelita-pelita yang tergantung dan diletakkan di sudut-sudut ruangan padam serentak, menyisakan kegelapan yang terasa hidup. Semua orang terdiam, membeku dalam hitungan detik. Hanya suara nafas tercekat dan degup jantung yang bisa terdengar. Lelaki-lelaki di emperan langsung berdiri, panik tapi bingung. Anak-anak menangis pelan, merapat ke ibunya masing-masing. Beberapa ibu mencari-cari sumber api. Tangan mereka gemetar meraba korek dan sumbu. Tapi sebelum api bisa kembali dinyalakan, dari dalam kamar terdengar suara jeritan histeris. Bayinya hilang, jendela kebuka. Saat pelita kembali menyala dengan goyah, cahaya temaramnya memperlihatkan pemandangan yang mengguncang semua isi joglo. Jendela kamar Mbok Rayem terbuka lebar, tirai compang-camping berkibar liar diterpa angin. Tikar berserakan, baskom air terbalik, dan tangan dukun beranak yang tadi menggenggam bayi kini kosong. Hanya darah segar yang tersisa menetes ke lantai papan, mengalir perlahan ke celah-celah. Semua orang berdiri, beberapa perempuan langsung menolong. Lelaki-lelaki tadi masuk ke dalam, wajah mereka pias, mata membelalak tak percaya. Di pojok joglo, Nyai Tuwira masih memeluk Larasmi yang kini hanya duduk diam. Matanya terbuka tapi tatapannya kosong. Bibirnya bergumam lirih, nyaris tak terdengar. Larasmi, Duk, ayo jawab Mbah, bisik Nyai Tuwira sambil menepuk-nepuk pipinya. Tapi Larasmi seperti tidak berada di situ. Nafasnya pendek-pendek, tangannya dingin seperti air sumur, wajahnya pucat, seolah semangat hidupnya telah diambil begitu saja saat tatapan matanya bertemu makhluk yang ada di bawah joglo tadi. Di luar joglo, suara tawa-tawa kecil kembali terdengar. Kali ini dari berbagai arah, dari belakang joglo, dari kolong joglo, dari atas pohon pisang yang tertanam di halaman. Semuanya tipis, melengking, dan menggoda. Tawa itu seperti pesta kecil yang menyambut sesuatu, seperti makhluk-makhluk kecil yang bersuka cita atas keberhasilan mereka. Cepat, ambil pelita yang masih hidup, cari keluar, lihat bayinya kemana, seru Pak Jatmiko, menggenggam bambu panjang dan meloncat ke halaman. Beberapa laki-laki lainnya menyusul. Pelita bergoyang-goyang di tangan mereka, cahayanya memantul di dedaunan basah. Tapi tak satu pun tahu kemana arah untuk mencari. Dunia luar begitu gelap, angin seolah membelokkan arah pandang. Dari balik jendela, Nyai Tuwira menatap pohon pisang di ujung halaman. Saat pelita salah satu lelaki menyorot ke sana, terlihat sesosok kecil berjongkok, memeluk sesuatu. Sosok itu bermata besar, rambutnya gimbal menjuntai ke tanah, dan lidahnya menjulur menjijikan. Sesuatu di tangannya, seenggok tubuh bayi merah yang diam, tak menangis lagi. Ya Allah, desis salah satu warga perempuan yang melihatnya dari pintu. Itu bayi ketek. Suara tawa keras meledak dari arah makhluk itu, disusul deru angin besar seperti runtuhan batu dari langit. Daun-daun beterbangan, pelita di tangan laki-laki itu padam lagi, membuat halaman tenggelam dalam gulita. Teriakan minta tolong dan doa-doa bersaut-sautan. Di dalam joglo Larasmi masih diam, matanya menatap kosong ke langit-langit. Nyai Tuwira mendekapnya makin erat. Duk, ayo balik, jangan biarkan hatimu diambil. Ayo, kembali sayang. Dari luar, di tengah kekacauan,
terdengar langkah cepat mendekat. Ki Grengseng muncul membawa mangkuk tanah liat. Di dalamnya asap menyan dan serpihan gaharu mengepul harum menusuk. "Pinggirkan semua, jangan ada yang bersuara, jangan ada yang lari," bentaknya. Dengan langkah mantap ia berdiri di tengah joglo, lalu mengangkat mangkuk asap tinggi-tinggi. Udara berubah, aroma gaharu memenuhi rongga dada. Suara tawa dari luar mendadak berhenti, seolah tersedak. Tapi bayi itu belum kembali. Langit di atas joglo Mbok Rayem masih tertutup awan hitam pekat, seakan menolak untuk menunjukkan bulan. Suara jangkrik pun berhenti sejak tadi. Yang tersisa hanya desa nafas panik dan suara pelita yang kembali menyala pelan di sudut-sudut ruangan. Tapi cahaya itu tidak membawa ketenangan, justru membuat bayangan-bayangan panjang di dinding joglo tampak seperti menari dengan wajah sendiri. Di pojok ruangan, Nyai Tuwira masih memeluk Larasmi erat-erat, mengelus rambutnya dengan telapak tangan keriputnya sambil berbisik lirih. Suaranya tenggelam dalam desau angin, tapi nadanya seperti lagu Nina Bobo yang hanya bisa dimengerti oleh anak yang sedang berada di ambang sadar dan tidak. "Aja diturutin, Dok. Kembali ya sayang, kembali." Larasmi masih dalam kondisi menggigil, matanya terbuka, tapi pandangannya kosong, seolah jiwanya tersangkut di satu tempat yang tidak bisa dijelaskan. Matanya tidak melihat ke depan, melainkan menembus sesuatu yang jauh, dalam, dan gelap. Pelita yang tergantung di atas kepala tiba-tiba membara lebih terang, seolah menjawab rapalan itu. "Gusti Kang Murut, Kang Jinipta, sing goib lan sing kasat, kula nyuwun ulahaken nyawa bocah cilik punika saking satru kang ora makrut." Suara Ki Grengseng bergetar. Tangan kirinya mengangkat mangkuk asap, sementara tangan kanannya menggenggam seikat daun kelor dan daun randu, disiramnya ke udara. Dari arah halaman terdengar suara tawa keras, cepat, pendek, dan tajam. Ki Grengseng menoleh, matanya membelalak. Di bawah pohon mangga tua, terlihat sosok kecil itu, bayi ketek, berjongkok sambil menjilati tubuh bayi yang merah dan diam. Tubuh makhluk itu tampak berdenyut, rambut gimbalnya menjuntai sampai tanah, dan matanya masih besar seperti tadi, tapi kini menghitam total, tidak ada putihnya. Ki Grengseng mengembuskan asap gaharu ke arah makhluk itu, bersamaan dengan remasan daun kelor yang dilemparkan ke tanah. "Mbok Rayem, tahan nafas, jangan menoleh," teriaknya. Makhluk itu menoleh cepat, lidahnya menjulur panjang. Ia mencicit, lalu tertawa keras sekali. Tawa itu menggenggam ke dinding-dinding joglo, menyentuh ubun-ubun, menusuk dada. Anak-anak mulai menangis. Satu ibu terduduk, memegangi dada sambil gemetar. Ki Grengseng tak berhenti. Ia berjalan maju, terus meniupkan asap sambil merapalkan mantra, mendekati batas halaman joglo. Bayi ketek bangkit berdiri. Sosoknya kecil, tapi auranya besar. Kaki kecilnya tidak menyentuh tanah. Ia bergerak seperti dilayang angin. Rambutnya mengepul dan tubuhnya mulai kabur seperti asap. "Enyahlah, kau tidak berhak atas bayi ini," bentak Ki Grengseng, lalu menyiramkan segenggam garam dan tanah dari guci kecil. Makhluk itu menjerit, tubuhnya bergetar, lalu menghilang seketika ke balik kabut, disertai gelombang suara cekikikan yang memudar sampai tak terdengar sama sekali. Semua terdiam. Suara jangkrik kembali, angin reda, pelita menyala normal, tapi tubuh-tubuh orang di dalam joglo masih bergeming, diam, tidak berani bergerak. Ki Grengseng mendekati pohon mangga. Bayi yang tadi dijilati makhluk itu kini tergeletak diam, tidak menangis, tapi masih bernafas. Ia mengambil kain putih dari saku dalamnya, membungkus tubuh bayi itu dengan pelan. Dia belum mati, tapi nyawanya belum utuh kembali, bisiknya. Di dalam joglo, Nyai Tuwira masih mengelus kepala Larasmi. Kini pelan-pelan nafas anak itu mulai stabil. Tubuhnya masih dingin, tapi bibirnya mulai bergerak.
membisikkan satu kata. "Sudah pergi, Mbah." Nyai Tuwira mengangguk, meski matanya masih menatap ke arah luar. Beberapa hari berlalu sejak malam persalinan yang mengguncang isi joglo. Dan mengguncang isi desa. Joglo Mbok Rayem kembali sunyi, tak lagi ramai oleh orang-orang yang berkumpul dengan wajah cemas dan tubuh dibalut doa. Tapi bekas kejadian itu tak benar-benar pergi. Sisa-sisa bau menyan dan kayu gaharu masih melekat samar di udara, dan tatapan warga yang lewat kini tak pernah benar-benar menatap langsung ke arah joglo itu. Mereka menunduk pelan, berjalan lebih cepat dari biasanya, seolah takut menyentuh sesuatu yang masih menggantung di antara dinding kayu dan tanah di bawahnya. Bayinya yang diselamatkan dari makhluk gaib malam itu masih hidup, tapi belum menangis lagi sejak dikembalikan. Tubuhnya hangat, matanya terbuka, namun selalu menatap ke satu titik kosong di langit-langit, seolah ada sesuatu di sana yang hanya bisa dilihat oleh jiwa yang belum benar-benar utuh. Larasmi pun masih sering diam. Ia duduk di balik bambu belakang joglo, menghadap sawah, seperti tengah mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Nyai Tuwira menjaganya lebih ketat. Setiap malam menjelang, Nyai akan menyalakan pelita lebih dari satu dan menaburkan garam di empat sudut joglo mereka. Sampai suatu sore ketika matahari condong dan bayangan pohon jati mulai merambat ke halaman, Mbok Rayem datang ke joglo Nyai Tuwira, membawa bayinya dalam gendongan. Wajahnya sayu, tubuhnya kurus, mata sembab yang tidak bisa lagi dibohongi. Ia duduk tanpa bicara lama, hanya memeluk bayi itu erat-erat sambil menatap lantai. "Aku mau bilang sesuatu." Suaranya akhirnya keluar, pelan. Retak-retak seperti kenting tua terkena hujan. Nyai Tuwira tak menjawab, hanya menatap, menunggu. "Suamiku, seminggu sebelum aku melahirkan, kami bertengkar besar. Ia bilang bayi ini bukan anaknya. Ia tuduh aku macam-macam. Katanya aku bawa sial, katanya aku simpan dosa." Larasmi yang duduk di sudut ruangan mendongak pelan. Matanya menatap ke arah Mbok Rayem, lalu ke arah bayinya. Tangannya mengepal perlahan di atas lututnya. Dia bilang dia rela melakukan apa saja asal bayi ini gak pernah lahir. Lanjut Mbok Rayem sambil mulai menangis. Tubuhnya gemetar. Dia pergi malam itu juga, gak bilang mau kemana. Tapi setelah kejadian malam itu, aku tahu dia pasti bukan cuma pergi. Seketika suasana jadi hening. Hanya suara kentongan sore dari kejauhan yang terdengar sekali, lalu berhenti. Tak lama setelah itu Ki Grengseng datang. Seolah sudah tahu waktunya bicara. Ia membawa buntalan kain kecil dan duduk bersila tak jauh dari Mbok Rayem. "Aku sudah menduga," katanya. "Ada jejak, bukan jejak fisik, tapi jejak niat. Malam itu aku bisa merasakannya." Semua mata menatapnya. "Waktu kalian datang ke joglo Mbok Rayem malam itu," katanya sambil menoleh ke Nyai Tuwira, "kalian diputar-putar bukan? Lewat pohon jati yang sama 3 kali. Kain merah yang makin panjang, bau amis yang datang dan hilang. Semua itu kerjaan makhluk pengalih arah. Itu bukan gejala alam." Nyai Tuwira mengangguk pelan. "Aku tahu, tapi aku tetap jalan. Aku tahu kami ditonton." Ki Grengseng membuka buntalan kainnya, memperlihatkan sejumput bulu hitam, serpian cangkang siput, dan potongan kecil paku karatan. "Ini kutipan sisa dari tempat di pinggir desa. Aku temukan tertanam di bawah batang pohon kluwi, di dekat lumbung kosong. Bekas sesajen lama. Itu bukan kerjaan anak-anak. Ini kerjaan orang yang tahu apa yang dia lakukan." "Suaminya?" tanya Nyai Tuwira pelan. "Kalau bukan dia yang lakukan sendiri, pasti dia yang minta." Mbok Rayem menunduk makin diam. Air matanya tumpah diam-diam menetes ke kepala bayinya. "Aku cuma mau selamatkan anakku.
Tapi malam itu, aku juga nyaris percaya bahwa anak ini lebih baik gak lahir. Aku nyesel. Ki Krengseng menghela nafas panjang. Makhluk itu, yaitu bayi ketek itu, tidak datang sendiri. Ia dipanggil. Dan yang memanggil biasanya menyimpan dendam atau hasrat yang sudah membusuk. Makhluk itu haus darah bayi, tapi ia juga menyukai rasa takut dari ibu yang ditinggal. Kau disiapkan untuk jadi wadah panen ketakutan. Larasmi menatap mereka semua. Perlahan ia berkata lirih, suaranya masih pelan tapi tajam. Malam itu, aku dengar makhluk itu bukan datang sendirian. Ada yang lebih besar, yang tak bisa aku lihat. Tapi dia diam, hanya melihat, seolah menunggu gilirannya. Semua orang terdiam. Sebulan setelah malam penuh teror itu, desa seperti menutup luka dengan cepat. Tapi tidak benar-benar sembuh. Juglum Borayam tetap berdiri, tapi tak lagi ramai. Bayi yang dulu tak menangis kini mulai bersuara, tapi pelan, seperti masih menyimpan sisa-sisa mimpi buruk dari dunia yang seharusnya tidak ia jamah. Warga mulai kembali bekerja di ladang, namun jalur menuju pohon mangga tempat bayi ketek terakhir terlihat perlahan ditinggalkan. Tidak ada yang melarang melewatinya, tapi tak ada pula yang berani memilih jalur itu. Dan saat pagi itu datang di minggu terakhir bulan berikutnya, seorang lelaki asing menunggang sepeda ontel tua muncul di mulut desa. Pakaiannya lusuh, wajahnya kurus, tapi matanya menyimpan tatapan gelap yang membuat orang-orang enggan menyapanya. Ia tidak bicara banyak, langsung menuju Juglum Borayam. Hanya beberapa warga yang mengintip dari balik jendela dan bisik-bisik. Semua tahu, itulah suaminya yang hilang. Tak seorang pun yang menyambut, bahkan Ki Krengseng yang duduk di terasnya sambil menatap arah kedatangan lelaki itu dengan raut tenang, seolah sudah menduga. Ia tidak turun tangan. Nyai Tuwira juga tidak berkomentar, hanya menghela nafas saat Larasmi menanyakan siapa tamu itu. Mereka semua tahu, malam itu suaminya yang memanggil kegelapan, dan kini ia datang menjemput hasilnya. Tak sampai 2 jam Borayam keluar dari joglonya dengan mata sembab, bayinya dalam gendongan, dan 1 buntalan kecil di tangannya. Ia tidak pamit kepada siapapun, tidak bicara pada tetangga, tidak menoleh ke belakang. Lelaki itu hanya diam di depan joglo, menunggu seperti menjemput penumpang di stasiun yang telah tahu jadwal keretanya. Beberapa orang sempat mencoba menahan, memberi syarat, tapi Borayam hanya mengangguk pendek. Matanya tak sanggup menatap siapa-siapa. Mereka pergi begitu saja, menyusuri jalan tanah yang basah oleh embun pagi, meninggalkan bekas roda sepeda di tanah, lalu menghilang di balik tikungan hutan kecil di ujung desa. Dan sejak saat itu, tak ada lagi kabar, tak pernah kembali. Larasmi berdiri di bawah tangga joglo, menatap ke kejauhan hingga suara gemeretak roda tak terdengar lagi. Ia tahu, itu bukan sekedar kepergian, tapi semacam penyerahan. Borayam mungkin merasa dirinya kalah atau lelah, atau mungkin ia tahu membesarkan anak yang pernah disentuh dunia gelap bukanlah perkara yang bisa dilakukan di tengah bisik-bisik dan tatapan takut. Tahun demi tahun berlalu dan Larasmi tumbuh menjadi remaja, lalu dewasa. Ia kembali ke kehidupan biasa, ke sekolah, ke pasar, ke sawah. Tapi malam itu, malam ketika pelita padam, bayi menghilang, dan makhluk kecil tertawa sambil menjilat darah, tidak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Bahkan puluhan tahun kemudian saat ia sudah punya anak sendiri, Larasmi masih sering terbangun di tengah malam, bukan karena mimpi buruk, tapi karena ia merasa ditatap. Tatapan besar, bundar, tak berkedip. Kadang ia mencium bau darah segar tanpa tahu asalnya. Kadang ia mendengar pelan suara cekikikan, seperti suara bocah yang selalu bahagia untuk ukuran malam yang sunyi. Dan saat anak pertamanya lahir dan menangis keras di malam pertama, Larasmi tidak merayakan seperti ibu lain. Ia justru duduk memeluk bayi itu erat-erat, menaburkan garam di tepi sudut kamar, dan menyalakan pelita yang tidak pernah ia padamkan hingga fajar menyingsing. Sebab ia tahu, sekali kau ditatap oleh yang tidak berasal dari dunia ini, maka mereka tidak akan pernah melupakanmu. Tidak selamanya mereka datang untuk membunuh, tapi selalu datang untuk mengingatkan bahwa dunia mereka dan dunia kita
hanya dipisahkan oleh cahaya pelita. Dan saat cahaya itu padam, kitalah yang menjadi tamu. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.